Kalau boleh tahu nih ya Kak ya, Kak Ina tuh asli dari SMK dulu udah pengen kuliah apa enggak? Apa ini kuliah ini gara-gara dipaksa? Apa ikut temen? Apa gimana? Nah, waktu aku lulus SMK itu belum ada planning buat kuliah. Oh. Planningku itu benar-benar mau terjun ke dunia kerja. Karena Yeah. SMK harus dituntut siap Yeah. kerja ya kan. Nah, waktu itu tiba-tiba lah aku dapat brosur beasiswa. Nah, aku coba ajuin, ternyata dapat. Kan mumpung ada kesempatan, ada peluang ya. Aku manfaatin. Aku manfaatin sebaik-baiknya. Ternyata dapat. Ya ini masuk ke jenjang serius ya sih. Langsung. Wah, itu berarti Kak Ina awalnya berawal dari coba-coba nih ya. Malah jadi serius. Ya. Nah, terus kan ini kan awalnya Kak Ina coba-coba. Mesti kan shock ya, kok tiba-tiba keterima. Ya ada shock ya. Terus itu Kak Ina, perasaan Kak Ina waktu pertama kali masuk kuliah waktu masih jadi maba itu gimana? Pastinya ya senang, ada shocknya dikit, tapi lebih ke seneng sih, kaget aja kok bisa keterima. Agak denial ya. Gak apa-apa kok. Terus waktu aku maba itu kan dunia baru, lingkungan baru, teman-teman baru, penyesuaian, terus ketemu teman-teman baru gitu bener-bener aku buat seneng. Terus juga tahap itu bener-bener awal buat aku memulai semua itu baru. Itu Kak Ina ke universitas itu Kak Ina sendiri apa sama temen? Waktu pendaftaran dulu, waktu aku ngajuin beasiswa itu aku bareng temen. Ternyata malah temen aku nggak lolos, yang lolos cuma aku. Wah, beruntung. Halo Sobat Podcast semua, balik lagi di Ngobras, ngobrol asik santai. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin familiar di telinga kalian. Apalagi yang anak-anak kelas 12, pasti udah familiar banget. Yap, dunia perkuliahan. Fase dimana katanya masa ini tuh penuh warna karena ada nangisnya, ada capeknya, bahkan ada dramanya. Nah, gak usah lama-lama, langsung saja kita sapa bintang tamu kita hari ini. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Boleh perkenalkan diri dulu? Oke, perkenalkan, panggil aja Kak Ina ya. Oke. Nah, saya siapa Kak? Oh, nama lengkap ya? Yeah. Nama lengkap saya Siti Inarutun Ayah. Panggil Kak Ina aja. Kenapa nggak Kak Siti aja gitu? Kan lebih santai gitu. Kalau Siti banyak, guys. Oh, kalau Kak Ina nggak banyak gitu. Dikit lah. Oh, ya. Jadi perkenalan nggak nih? Iya, jadi kok. Oke. Saya mahasiswa semester 3 di Universitas Sultan Patah, Prodi Teknik Informatika. Alumni dari sini juga, alumni SMK Miftahul Ulum. Wih, angkatan berapa nih Kak? Kalau boleh angkatan tahu. 2 tahun lalu sih. Lulusan 2 tahun lalu? Ya. Berarti ini kuliahnya semester 3 tadi. Semester 3. Kalau boleh tahu nih ya Kak ya, Kak Ina tuh asli dari SMK dulu udah pengen kuliah apa enggak? Apa ini kuliah ini gara-gara dipaksa? Apa ikut temen? Apa gimana? Nah, waktu aku lulus SMK itu belum ada planning buat kuliah. Planningku itu benar-benar mau terjun ke dunia kerja. Karena SMK harus dituntut siap kerja ya kan. Nah, waktu itu tiba-tiba lah aku dapat brosur beasiswa. Nah, aku coba ajuin, ternyata dapat. Kan mumpung ada kesempatan, ada peluang ya. Aku manfaatin. Aku manfaatin sebaik-baiknya. Ternyata dapat. Ya ini masuk ke jenjang serius ya sih. Langsung. Wah, itu berarti Kak Ina awalnya berawal dari coba-coba nih ya. Malah jadi serius. Ya. Nah, terus kan ini kan awalnya Kak Ina coba-coba. Mesti kan shock ya, kok tiba-tiba keterima. Ya ada shock ya. Terus itu Kak Ina, perasaan Kak Ina waktu pertama kali masuk kuliah waktu masih jadi maba itu gimana? Pastinya ya senang, ada shocknya dikit, tapi lebih ke seneng sih, kaget aja kok bisa keterima. Agak denial ya. Gak apa-apa kok. Terus waktu aku maba itu
kan dunia baru, lingkungan Iya. baru, teman-teman baru, penyesuaian, terus ketemu teman-teman baru gitu bener-bener aku buat seneng. Terus juga tahap itu bener-bener awal buat aku memulai semua Iya. itu baru. Itu Kak Ina ke universitas itu Kak Ina sendiri apa sama temen? Waktu pendaftaran dulu, waktu aku ngajuin beasiswa itu aku bareng temen. Ternyata malah temen aku nggak lolos, yang lolos cuma aku. Wah, beruntung banget ya Kak Ina ya. Waktu jadi maba kan pasti pertamanya ada ospek nih ya Kak ya. Ya, Ya, ospek. Bisa dong diceritain gimana pengalaman di ospeknya tadi? nah, tapi waktu aku di universitas ini, waktu aku maba, aku tuh telat ospek. Tapi aku ikutnya di stadium general. Itu kayak pengenalan masa di pengenalan dunia kampus, dunia perkuliahan. Kita perkenalan rektornya siapa, teman-teman baru kita siapa, prodinya di mana, terus juga fakultas yang mana, gedung yang mana gitu. Itu ada pengalaman yang bener-bener diinget Kak Ina nggak waktu jadi ospek? Stadium general ya? Ya, oh ya stadium general, maaf. Ya. Waktu di stadium general belum sih, karena kan masih penyesuaian ya, belum ada yang berkesan. Cuma ya senengnya itu dapat teman baru, kenal lingkungan baru gitu. Terus Kak Ina kan di sana sendiri tuh. Ya. Itu cara Kak Ina adaptasi sama teman-temannya tuh gimana? Cara Adaptasi berbaurnya, ya. berbaur. Ya selayaknya lah. Kita kenalan, kita berbincang ramah. Kadang tuh dunia sempit banget, guys. Kita kenalan teman kita, ternyata teman kita itu temannya teman kita. Ya kan, tuh, dunia tuh sering sempit banget ya kan. Sering banget tuh kayak gitu. Nah, itu yang membuat kita jadi frekuensi. Kadang ada yang frekuensinya, ada yang tidak. Terus juga kita saling share pengalaman aja. Jadi dari situ kita akrab. Oh, jadi dari tanya nama jadi kayak gitu Ya, kayak. selayaknya lah perkenalan gitu. Berarti ada dong yang Kak Ina kenal langsung, oh alah kamu ternyata orang situ, kamu kenal dong sama ini, ada nggak? Ada banyak, malah kan dunia lingkup perkuliahan kan ada yang bukan sekitar daerah sini aja, ada yang dari luar daerah ini, terus ada yang deket, ada yang jauh gitu, ada yang merantau gitu. Gimana perasaan Kak Ina waktu ketemu mereka, waktu udah berbaur sama mereka, udah jadi mahasiswa situ tuh, gimana perasaan Kak Ina? Excited sih, seneng banget pastinya. Terus ada yang frekuensi dengan kita, bener-bener paham. Terus juga pertemanan di dunia kampus itu bener-bener dunia kuliah ya, itu bener-bener mereka itu udah banget, kualitinya dapet, kuantitinya juga dapet. Semuanya berisi, bener-bener bisa diajak diskusi gitu loh, berpikiran kritis banget. Nah, berarti nggak kayak pertemanan di sekolah SMA atau SMP biasanya ya Kak, kan biasanya kalau di SMA kan kadang kita masih kamu circle-circlean. Kalau di sana juga ya, kalau di dunia perkuliahan? Enggak sih ya, mereka fokusnya di kalau kumpul ya kumpul, kalau enggak ya enggak. Tapi pertemanan lama ya nggak bisa tergantikan sama yang baru. Nah, kalau di kampus itu biasanya kita bukan circle sih, cuma kan kita beda prodi, ada yang satu prodi, ada yang beda prodi. Nah, waktu kalau yang beda prodi ya kemungkinan kita jarang ketemu. Kalau satu prodi ya kita bisa lah kumpul sering ya. Biasanya kan sukanya, biasalah mahasiswa sukanya nongki kalau habis perkuliahan gak sih, langsung nongki, terus kita ngomongin random, ada yang malah isu, ada juga yang politik, bahas ini, ada yang masalah bucin juga, cinlok kan ada sih ya kan. Kalau nggak ada itu mah kayak agak komplit gitu. Ini tuh buat bener-bener warna dunia perkuliahan. Terus pandangan Kak Ina waktu lihat itu semua tuh, pandangan Kak Ina tentang dunia perkuliahan tuh udah beda apa enggak sama waktu SMK? Kalau sekolah SMK atau dunia perkuliahan itu masanya perbedaannya saya 11-12 lah. Cuma yang waktu sekolah kan kita materi dikasih sama guru. Kalau
Kalau di dunia perkuliahan kan benar-benar kita yang terjun belajar sendiri, kita juga yang mengajari yang lain. Kenapa mengajari yang lain? Ya, kenapa mengajari yang lain? Karena dosen masuk ngasih materinya itu cuma sekedar judul, sekelibat, poin-poinnya aja lah yang penting. Terus kemudian kita ada yang kadang tugasnya ada yang individu, ada yang kelompok. Nah, kalau individu ya aku masih bisa lah fleksibel. Kalau kelompok itu kan kita bener-bener kolaps ya. Iya, sama temen bener-bener kolab. Nah, bedanya kalau di sekolah kan materinya masih dikasih guru, masih berkembangnya masih sekitar sekolahan lah. Kalau kita kan jurnal semua, terus ada diskusinya. Nah, waktu penyampaian materinya juga kita yang menyampaikan tugasnya presentasi lah. Presentasi, terus juga kita belajar public speaking, cari pengalaman, cari relasi, cari bimbingan ke sana ke sini. Susah lah. Tapi kita bisa adaptasi kok. Semua orang bisa adaptasi. Ribet juga ya Kak, ternyata dunia perkuliahan tuh. Di pikiran aku tuh ya dunia perkuliahan itu cuma mungkin nanti ketemu dosen, terus dapat tugas, terus cari sendiri, nggak usah ada bimbingan. Perasaan Kak Ina waktu presentasi pertama kali di depan semua maba, di depan dosen, itu tuh gimana perasaannya? Deg-degan sih. Terus juga, tapi di sisi lain aku juga dapat gimana cara ngatur argumen yang ingin aku sampaikan. Itu nggak benar-benar ngelatih aku di public speaking. Terus juga setelah selesai jadinya ya lega, terus plong banget gitu, udah selesai tugas kita, sudah dapat apresiasi juga pastinya ya. Gitu. Nah, itu waktu Kak Ina presentasi, itu setiap presentasi ada bagian apa? Tanya jawab. Pasti ada. Setelah kita menyampaikan materi, pastinya di sebelum penutupan ya itu ada forum diskusi tanya jawab. Apa sih yang kurang dari penyampaian materi kita? Mungkin ada yang beberapa yang kurang paham gitu. Jadi ada sesi tanya jawab. Biasanya dibatasi cuma 2 orang atau beberapa pertanyaan toh. Berarti nggak semuanya bisa angkat tangan. Nggak bisa karena kan kita keterbatasan sama waktu juga ya. Masih ada kelompok yang lain atau yang lain mau maju gitu. Jadi kalau mau lebih lanjut biasanya nanti kita bahas setelah perkuliahan, kita nongki kah atau kumpul-kumpul gitu. Terus waktu presentasi tuh kan dosennya 1 Kak. Itu terus tugasnya tuh sama apa beda? Setiap pribadi itu tugasnya sama apa beda? Beda pastinya, kan ada yang tugasnya individu, ada yang tugas kelompok. Nah, kalau individu biasanya kita diberi beberapa poin materinya itu bisa sampai bab 1 sampai bab 12 ya, itu beberapa poin ya. Nah, itu biasanya kalau individu ya aku ambil yang bab 1, yang lain ambil bab yang lain gitu. Nanti kalau udah habis di bab 12 ada yang double, ada yang ngambil sama gitu. Yang penting bab semua itu terselesaikan. Jadinya penyampaiannya kita jelas, penyampaian kita benar-benar habis gitu loh. Jadinya itu waktu pembagian itu bab itu kita milih sendiri. Ada ketentuan juga sih, tergantung ya. Itu tergantung dosennya. Ada yang tergantung sama dosen, juga tergantung sama mahasiswa. Biasanya kita dikasih opsi mau ambil kelompok atau individu. Kalau mau kelompok mau 1 prodi atau 1 ada beberapa matkul yang masih lingkupnya prodi yang lain juga. Ada yang prodi lain juga 1 matkul sama kita gitu loh. Nah, waktu itu ada apa ya istilahnya, kopioan apa sih? Kopioan. Kita rollingan juga ada. Terus kita acak juga ada, bergantung sih sama itu yang ngatur. Ada kan biasanya ada kayak bukan ketua kelas apa ya? Enggak ada ketua kelasnya Kak. Enggak ada, cuma istilahnya itu kayak ketua kelas apa sih? Petinggi kelas. Yang ngatur lah intinya ada lah. Tapi mahasiswa itu sendiri. Iya. Berarti kalau di kampus itu, berarti kalau kuliah itu mau milih kelompok atau pribadi itu tergantung kita Kak.
kita milih yang mana? Ya tergantung itu sama dosennya juga mau ngambilnya yang kelompok atau biasa juga yang bagi sama dosennya. Oh gitu. Ya. Menurut Kak Ina sendiri nih ya, pribadi Kak Ina sendiri, ada gak sih matkul yang berkesan banget sama Kak Ina dari semester awal sampai semester 3 ini? Oke, ada sih beberapa mata kuliah yang aku suka, itu di kalkulus. Mungkin aku juga suka sama cara sistem dosennya menyampaikan materinya gimana. Nah, waktu itu kenapa aku suka kalkulus? Karena penyampaian dari dosen benar-benar jelas. Dia bukan cuma materi aja, tapi dia juga menghitungnya, cara mengaplikasikannya itu benar-benar bagus. Sistemnya itu benar-benar kayak siapa cepat dia dapat. Gitu. Kita Jadinya, dikasih soal ya. Habis materi kita dikasih soal, terus kita siapa cepat dia dapat nilai. Oh, jadi mainnya cepet-cepetan nih kan? Ya, nah itu kan triknya benar-benar menantang ya buat mahasiswanya berkembang. Jadi itu benar-benar unik ya, sambil benar-benar mutar otak banget ya Kak ya. Oke, dari tadi kan kita bahas tentang kuliah akademik mulu sih Kak ya. Ya. Nah, Kak Ina ikut gak sih organisasi yang ada di kampus? Ada ikut. Aku ikut di Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas. Bukan cuma aku nggak fokus di akademik juga, tapi aku di non akademik fokus juga. Berarti Kak Ina ini cukup aktif ya orangnya ya? Aktif. Kak Ina ini orangnya gabutan mungkin kok sampai bisa ikut organisasi. Bukan gabut sih, tapi aku mikirnya apa sih yang bisa aku bawa pulang, apa sih yang bisa aku dapat selain cuma kuliah. Kita juga bisa nambah relasi, pengalaman. Banyak teman kan lumayan ya. Iya. Nah, terus di organisasi BEM tadi ya Kak ya? Iya. Itu Kak Ina tuh menjabat sebagai apa? Menjabat saya sebagai sekretaris umum di BEM. Nah, sebelumnya kamu tahu nggak BEM itu apa? Oh iya, lupa Kak, belum tanya. Iya, nggak tahu. Kalau di sekolah itu tidak di SMK atau SMP itu ada OSIS. Kalau di kampus itu BEM. Jadi BEM itu kayak OSIS gitu ya? Ya. Cuma beda sistemnya, BEM itu yang memegang atasnya itu benar-benar pure di presiden mahasiswanya. Oh, jadi yang nge-handle benar-benar mahasiswanya. Ya, benar-benar semua isi program-programnya itu yang nge-handle dari mahasiswanya. Kalau kita mau ngelaksanain mungkin ada program kerja ini itu yang nge-handle benar-benar mahasiswanya, benar-benar yang mikirin mahasiswanya. Kalau mungkin di OSIS ya masih dibimbing sama wakil kesesuaian ya. Masih diarahkan, masih kita benar-benar, tapi tidak lupa juga kita meminta izin sama rektor. Oh, berarti meskipun presiden apa tadi? Presiden mahasiswa Presma. Oh, meskipun ada Presma tapi ada yang lebih tinggi lagi Kak. Ya, izin semua kan gitu. Tingginya ya tentunya ya di dunia kampus ya tingginya rektor, baru kita turun ke presiden mahasiswanya. Tapi program kerjanya semua yang mengatur ya ini Presma ini. Berarti sama sekretaris. Itu yang BEM ngaturnya tuh, program kerjanya tuh kita buat sendiri, diskusi sendiri. Ya, diskusinya dari kita. Mungkin kita cari tanggal kayak ada peringatan apa, kita yang ngehandle, kita cari apa sih tanggal ini yang bagusnya ini ada peringatan apa, kita mau adakan apa, mungkin ada forum diskusi atau festival, mau adakan seminar atau apa gitu. Yang penting kita punya proker gitu loh. Kita punya program kerja buat menimbang, buat kita evaluasi juga. Yang penting kita jalan, kita maju ke depan, kita ada progresnya, bukan cuma proses. Bukan cuma program kerja gitu. Ya bukan cuma ya percuma kalau program kerja tapi nggak dilaksanain, kan mangkrak jadinya tugasnya. Itu setiap bulannya ada kegiatan apa gitu ada. Biasanya sih rapat bulanan. Kalau enggak kita 1 bulan itu forum diskusi, terus kita melanjutkan ke rapat bulanan. Jadi kita bisa evaluasi mungkin di program selanjutnya kita evaluasi dari program ini kan selama ada agenda yang udah terlaksana, kita evaluasi di rapat bulanan nanti buat
di program kerja selanjutnya kita jadi bisa Lebih tahu baik lagi. ya. Bisa lebih Itu baik. berarti setiap bulannya ada ya Kak ya? Iya, setiap bulannya kumpul. ada kumpul. Itu sekitar berapa sih anggota BEM? 27 sampai 30 lah. Itu dari semua semester apa mahasiswa semester 3 doang? Semua semester bisa ikut. Nah, kalau BEM yang sekarang, periode sekarang itu ada semester 5, 3, banyak sih semesternya beberapa. Mungkin ya, ini kan udah mau juga demis. Juga mau udah pergantian ya. Iya. Mungkin dari maba juga boleh ikut di situ. Itu cara daftarnya tuh gimana Kak? Nah, Biar cara bisa ikut. daftarnya Ha-ha. kalian saksikan podcast yang mungkin ya Presma saya juga ikut podcast di sini. Nah, nanti kalian bisa tanya Presma saya. Oh, gitu. Biar penasaran dulu. Wah, kok gitu sih Kak? Kan kepo dan. Ya. Kalau di luar itu organisasi kampus. Ya, masih di lingkup kampus. Kalau di luar ya masih ada sih beberapa. Kak Ina ikut juga? Ikut, cuma Apa? ya aku di situ sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Nah, saya ikutnya di Komisariat Sultan Hatta. Kak Ina gabungnya udah berapa lama? Baru tahun lalu, 1 tahun lalu. Belum sih 1 tahun lalu atau Berarti baru-baru ya Kak? Ya baru ini? kemarin itu saya gabungnya lewat Mapaba. Mapaba? Ya, masa penerimaan. Oh, masa penerimaan. Kak Ina kan tadi ikut organisasi PMMI. PMII. Oh, itu apa sih? Organisasi apa? Ya, itu organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya singkatannya. Di situ lingkupnya benar-benar tentang sejarah Islam itu bagaimana masuknya itu dijelaskan di situ. Juga kita ada pendidikan jurnalistik juga di situ. Oh, iya. Terus juga di dalam PMI ada komisariat yang beberapa cabang lah mungkin ya. Nah, tapi saya ikutnya di Komisariat Sultan Fatah. Nah, di situ juga ada Kopri. Kopri itu buat untuk sekolah wanita. Jadi ada dikelompokkan juga untuk khusus wanita. Khusus wanita. Ya, itu untuk kesetaraan gender pembelajarannya. Gitu. Nah, kan tadi dari cerita Kak Ina nih, Kak Ina kan udah aktif di akademi, aktif juga di bidang non akademi kan. Nah, cara Kak Ina biar ngatur waktunya tuh gimana biar gak tabrakan antara yang akademi sama non akademi? Nah, berat sih kalau ya ngatur waktunya itu ya bener-bener. Biasanya aku kalau kita lihat ya di waktu samanya tabrakan sama akademik sama BEM ya. Kalau tabrakan di waktu yang sama biasanya aku prioritaskan yang di akademik dulu. Tapi aku komunikasikan juga ke presmaku. Semua kan komunikasi itu penting ya. Kalau kita nggak bisa ya kita jawab nggak bisa. Biasanya dari presma itu memaklumi karena akademik kan yang lebih prioritas ya. Nah, kalau semuanya ada tugas mungkin ya, tugas sama ada proker. Terus juga ada beberapa agenda. Biasanya aku lebih dahulukan deadline-nya kalau mepet, biasanya aku kerjakan yang itu dulu, baru nanti kita masih bisa nyicil, masih bisa nantilah yang kita usahakan yang penting dulu, yang deadline-nya mepet banget gitu. Pernah itu Kak Ina? Pernah gitu. H-1 pengumpulan aku baru kerjain tugas, di mana waktu itu tabrakan sama pembuatan proposal agenda di BEM. Ya, nah aku saking lupanya huru-hara di non akademik ya di BEM tadi, malah saking lupanya aku lupa kalau aku punya tugas di akademik dan tapi masih bisa nyusul lah, masih aman, masih bisa nyusul. Perasaan Kak Ina waktu inget ada tugas gimana waktu itu? Ya, waduh gimana nih, cemas gimana. Terus tapi ya waktu itu aku langsung ngambil tindakan aja, langsung aku kerjain. Tapi aku tanya-tanya sama teman-teman juga, masih belum ada, masih enggak sih ada yang belum mengumpulkan. Ternyata ya masih ada, masih temannya masih aman lah ya. Terus Kak Ina pernah nggak sih gara-gara itu lupa tugas sampai
begadang malam-malam? Aku pernah ngerjain proposal, tugas sama proposal itu waktu itu begadang malam banget. Jam 4 aku baru tidur. Wah, Jam 4 aku baru tidur, terus Iya. jam 6 bangun itu langsung siap-siap lagi Iya. buat agendakan itu, prokernya itu kelaksana enggak. Ada rapat lagi, ada agenda lagi yang berikutnya. Wah. Jadi benar-benar padat jadwalnya. Berarti waktu itu awal-awal padat apa udah beberapa kali yang nggak padat? Beberapa kali yang padat, tapi aku udah penyesuaian, guys. Terus waktu pertama kali nih Kak Ina ngerasain padat antara organisasi sama akademik, itu gimana sih Kak Ina cara ngaturnya? Pernah keteteran nggak sih? Keteteran pasti, tapi ya komunikasi itu penting lagi. Heeh. Kalau aku sekiranya nggak bisa ngehandle yang ini, aku biasanya minta tolong. Ya. Minta tolong sama teman-temanku yang udah free. Kan nggak semua job desk itu dilempahkan ke sekretaris ya. Ya. Biasanya aku menyuruh mungkin dari departemen ini ya, buat ngehandle. Aku minta tolong ngehandle ini, agenda ini. Aku nggak bisa ngehandle ini karena ini ada mungkin aku lagi nggarap tugas, lagi mengerjakan tugas, lagi mengerjakan apalah, mungkin aku juga ikut seminar atau apa gitu. Kak Ina juga sering ikut seminar gitu. Untuk seminar biasanya bergantung delegasi ya. Oh, itu delegasi. Itu berarti itu undangan, Kak. Ya undangan, biasanya tergantung undangan. Kalau ada undangan ya saya ikut, kalau nggak ada ya udah. Kalau di agenda Kak Ina waktu BEM itu kan udah banyak ya ngasih buat agenda kan udah banyak. Ya. Terus agenda bener-bener bikin Kak Ina kayak ngerasa gimana ya? Kak Ina bener-bener ingat gak akan terlupakan tuh apa? Agenda apa? Prosesi pelantikan ya pastinya ya. Yeah. Itu benar-benar berkesan karena itu awal aku join, awal aku bergabung mengemban tugas itu diberikan kita mengucapkan sumpah, mengucapkan janji. Dari situ mulai perjalanan yang ini padat banget. Benar-benar keteteran. Nah, dari tadi kan aku yang tanya terus nih ya, gantian ya aku coba tanya. Kan ini kamu adik Atul kelas 12 ya? Iya. Ini projectnya podcast buat tugas. Ya. Pastinya nanti menjelang kelulusan. Ya. Kelulusan kamu punya plan apa buat ke depan? Udah dari kelas 12 awal aku udah planning sih Kak, kalau aku nanti lulus sekolah nih ya, lulus SMK ini tuh aku mau kuliah. Oke, berarti kamu ada minat untuk kuliah ya? Iya, ada. Tapi Nah. di situ aku kuliah sambil kerja Kak, soalnya kan aku kan ya nggak tahu ya kan, nggak tahu kayak nanti gimana, kan biayanya nggak mungkin lah sama orang tua, kayak dikasih orang tua langsung kan kayaknya keberatan deh orang tuaku. Berarti masih mikir-mikir ya, Iya. tapi ada minat untuk Iya, kuliah. ada minat. Nah, kalau seumpamanya kamu udah terjun di kuliah, kamu mau ambil prodi apa? Prodi ekonomi sih Kak. Soalnya aku pengen jadi pengusaha gitu. Bagus. Ada ambisi berarti ya? Iya, ambisi. ada. Jadinya aku lulus sekolah, kuliah sambil kerja. Kerjanya itu aku cari yang ya mungkin kayak enteng-enteng aja ya, yang nggak ganggu kuliahnya juga loh Kak. Gitu. Terus aku sambil mikir usaha apa ke depannya gitu. Oke. Mungkin dari penyampaianku ada yang kurang atau ada yang kurang enak mungkin didengar. Aku mohon maaf. Oh ya nggak apa-apa Langsung closing nggak Kak. Langsung closing. Malah aku pengen keluar dari moderator. Oke Kak Ina, apa kuy? Tunggu narasumber selanjutnya. Oh, ono loro. Sik. Oke, terima kasih Kak Ina sudah meluangkan waktunya di podcast Ngobras kali ini. Terima kasih banyak Kak Ina. Sama-sama. Bisa lah ya lain kali diundang lagi. Bisa lah ya, nanti tunggu tinggal waktu saja ya Kak ya. Oke, kita saksikan selanjutnya. Oke teman-teman, sampai sini dulu podcast kita tentang dunia perkuliahan bersama Kak Ina. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Aku Watia Talamiah pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.